السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali mengkaji Ta'liqatun ala Syarhi Sunnah lil Imam Al-Muzani rahimahullah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan kita masih melanjutkan kata pengantar ataupun muqaddimah dari risalah ini. Terakhir kita telah membahas di antara para ulama Syafi'iyah yang mereka berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita lanjutkan, berikutnya berkata al-muallif Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa hunaka 'adadun minal ulama. Dan di sana ada sebagian atau sejumlah para ulama al-muntasibina li madhhabil Imam Syafi'i rahimahullah, yang mereka menisbatkan dirinya pada mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ushtuhiru bi khidmatis sunnah. Mereka masyhur, dikenal tentang pembelaannya terhadap sunnah wa nusrati aqidati salaf. Demikian pula membela akidahnya salaf. Kal Hafidh An-Nawawi, seperti Imam Al-Hafidh An-Nawawi wal Hafidh Ibn Hajar wal Biqai wa ghairihim rahimahumullahu ta'ala. Nama-nama yang tidak asing di telinga kita. Mereka adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menisbatkan dirinya kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Lakinnahum, akan tetapi mereka ubtulu bi syai'in min ilmil kalam, diuji dengan ilmu kalam. Awqa'ahum fi syai'in min al-ittirab wa at-tazabzubi fi ba'dhi masail at-tauhid wal aqidah. Mereka terjatuh pada sesuatu yang goncang dan bimbang di sebagian masalah tauhid dan akidah. Dan tentu saja ini menurut para ulama, ya. Jadi di antara hal yang dijumpai dari para imam-imam tersebut terpengaruh dengan ilmu kalam, ya. Meskipun tidak mendominasi. Jadi ada sebagian pendapat mereka dalam masalah tauhid dan akidah yang terpengaruh dengan ilmu kalam. Wasababu zalik, dan sebabnya, sebab yang demikian itu, nash'atuhum fi bi'atin intasyara fiha ilmul kalam, karena mereka tumbuh di lingkungan yang tersebar di dalamnya ilmu kalam. Jadi mereka berada di zaman dan lingkungan yang ilmu kalam itu tersebar di sana. Maka hal yang cukup wajar kalau mereka terpengaruh dengan ilmu kalam, namun tidak mendominasi. Ya, secara asasi, secara hakiki mereka ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar dan yang lainnya. Wa nas'alullaha al-'afwa 'anna wa anhum. Kita meminta kepada Allah maaf dan ampunannya, ya, bagi kita dan bagi mereka. Semoga Allah maafkan kita dan mereka. Taib. Kemudian ala anna min haula,
Meskipun demikian, bahwasanya di antara mereka, di antara imam yang tadi disebutkan namanya, man raja'a ila mu'taqadi ahli sunnah. Ada yang rujuk benar-benar kembali kepada akidah ahli sunnah. Perhatikan, mereka Imam Nawawi, Ibnu Hajar, kita sebut namanya secara langsung. Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, para ulama menganggap mereka berdua di antara imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya saja sedikit terpengaruh dalam ilmu kalam, dengan ilmu kalam di sebagian pendapat, di sebagian permasalahan. Namun ya, mereka pada akhirnya benar-benar kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah 100%. Seperti kan Nawawi, Imam An-Nawawi rahimahullah. Kama fi juz'in lahu matbu'in, dalam satu juz kitab yang tercetak fi mas'alatil kalami lillah, dalam pembahasan al-kalam, yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, berbicara. Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an adalah perkataan Allah. Kalamullah. Haitsu sarraha fiha bi itsbatis sifat, di mana beliau Imam Nawawi menegaskan di dalam kitab tersebut penetapan sifat ala nahji salaf sesuai dengan manhaj salaf, sesuai dengan metode salaf. Wa radda 'ala al-asy'ariyati ma qaluhu fi kalamillahi azza wa jalla. Dan beliau Imam Nawawi dalam kitab tersebut membantah Asy'ariyah atas ucapan mereka tentang kalamullah, tentang sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma warada fihi qauluhu rahimahullah, dan di antara yang terdapat di dalam kitab tersebut ucapan beliau Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, wa nahnu min dinina, dan kita di antara agama kita at-tamassuku bi kitabillahi azza wajal, berpegang teguh dengan kitabullah azza wajal, berpegang teguh dengan Al-Qur'an, wa sunnati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa ma ruwiya 'anis sahabati wat tabi'in, dan apa yang diriwayatkan dari para sahabat dan para tabi'in, wa a'immatil haditsil masyhurin, dan imam-imam ahli hadis yang masyhur, yang sudah dikenal. Wa nu'minu bi jami'i ahaditsis sifat, dan kami beriman dengan seluruh hadis-hadis sifat, yaitu yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. La nazidu ala dzalika syai'an wa la nanqusu minhu syai'an. Kita tidak menambah-nambahi yang demikian itu sedikit pun juga, dan tidak mengurangi darinya sedikit pun juga. Ya, ini statement dari Imam Nawawi terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kitabullah Al-Qur'an, dan kembali kepada sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis beliau, dan riwayat-riwayat dari para sahabat, para tabi'in, dan para imam-imam ahli hadis. Sebutlah Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan yang lainnya. Nah, kemudian beliau mencontohkan di antara hadis-hadis tentang sifat yang kita wajib berpegang teguh dengannya, ka hadits qissatid dajjal, seperti hadis kisah Dajjal. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Dajjal terdapat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna rabbakum laisa bi'awara, dan sesungguhnya Tuhan kalian tidaklah a'war. A'war itu buta sebelah. Jadi Dajjal disifati dengan a'war, buta sebelah. Dan Tuhan kalian tidak buta sebelah, menunjukkan
bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat, memiliki penglihatan namun tidak buta. Ya. Tidak buta sebelah. Kahadithin nuzul ila sama'id dunya. Demikian pula seperti hadisnya nuzul, turunnya Allah ke langit dunia. Ya. Itu yanzilu rabbukum azza wa jalla fi thulutsil akhiri minal lail. Kata Nabi SAW, Tuhan kalian Allah azza wa jalla turun di sepertiga malam yang terakhir ke langit dunia. Ya. Nah, ini. Kahaditsil istiwa'i 'alal arsy. Demikian pula hadis istiwanya Allah di atas arsy. Allah tinggi bersemayam di atas arsy-Nya. Bahkan bukan hanya hadis ini ya. Terdapat firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah berada di atas arsy-Nya, tinggi. Ya. Demikian pula wa innal quluba baina isba'aini min asabihi. Bahwasanya hati-hati hamba ini, hati hamba-hamba Allah berada di jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Berada di dua jari dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak sekali kita jumpai Nabi SAW bersumpah dengan menyebutkan yaitu tangan Allah Subhanahu wa taala. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Maksudnya demi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jiwa manusia berada di dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu yada'us samawati ala isba'in wal aradina ala isba'in. Demikian pula hadis Allah meletakkan langit dalam jari jemari Allah dan bumi dalam jari jemari Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala meletakkan langit di jari jemarinya, demikian pula bumi di antara jari jemarinya. Wa naqulu bi tasdiqi haditsil mi'raj. Kata Imam Nawawi juga, kita beriman, kita mengucapkan hadis atau membenarkan hadis tentang al-mi'raj, yaitu diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Maqdis menuju yaitu langit yang ketujuh. Ya. Wa bi sahihi ma fihi minar riwayat. Demikian pula kita beriman dengan apa yang sahih dari riwayat-riwayat tersebut. Wa nadinu, dan kita juga beragama annallaha muqallibul qulub, maksudnya meyakini bahwasanya Allah yang membolak-balikkan hati. Ini di antara contoh hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma asbaha hadhil ahadits jami'aha, atau wa ma asbaha hadhil ahadits jami'aha, dan yang serupa dengan hadis-hadis ini seluruhnya. Kama ja'at biha ar-riwayatu min ghairi kashfin an ta'wiliha. Sebagaimana datang riwayat tentang sifat-sifat tersebut tanpa menyingkap takwilnya. Ya. Maksudnya tanpa mentakwilnya, memalingkan dari makna yang sesungguhnya. Wa annumirraha kama ja'at, dan kita menjalankan hadis-hadis tersebut sebagaimana ia datang. Mengimani sebagaimana yang kita baca, yang kita dengar dari para ulama-ulama ahli hadis yang menyatakan hadis-hadis tersebut sahih. Naam. Demikian pula Imam Nawawi mengatakan wa annal imana qaulun wa amalun. Ini juga di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menunjukkan bahwa beliau betul-betul telah kembali atau telah yaitu rujuk kepada manhaj Ahlussunnah, manhajnya Imam ahli hadis. Bahwasanya iman itu ucapan dan amalan. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Yang bertambah dengan ketaatan
dan berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Iman adalah ucapan, amalan, dan keyakinan. Bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Wa naqulu, dan kita juga meyakini, innallaha yaji'u yaumal qiyamah, bahwasanya Allah akan datang pada hari kiamat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Tuhanmu datang, wahai Muhammad, dan malaikat-malaikat saat itu berbaris bersaf-saf. Ya. Wa innallaha yaqrubu min ibadihi kaifa yasha, dan Allah dekat dengan hamba-hambanya sebagaimana yang Allah kehendaki. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, dan kami, yaitu Allah, lebih dekat kepada hamba daripada urat lehernya. Wa qaulihi, dan juga firman Allah, summa dana fatadalla fa kana qaba qausaini au adana. Kemudian ia mendekat. Ya. Sebenarnya ayat ini berkaitan dengan malaikat Jibril alaihissalam. Karena konteksnya tentang malaikat Jibril alaihissalam. Ya, kemudian ia, yaitu Jibril, mendekat. Fatadalla, kemudian semakin dekat. Itu saat akan mewahyukan, saat akan menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana qaba qausaini au adna. Maka ia berjarak 2 busur panah atau lebih dekat daripada itu. Ya. Wa asbahu dzalika min ayatis sifat, dan yang serupa dengannya dari ayat-ayat sifat. Wala nata'awwaluha, kita tidak mentakwilnya. Di antara makna tawil adalah memalingkan makna dari makna yang hakiki. Ya. Kita tidak mentakwilnya. Wala nakshifu anha, dan kita juga tidak menyingkap makna sesungguhnya dalam artian hakikatnya. Bal nakuffu an dzalika, bahkan kita menahan diri dari hal itu, kama kaffa anhu salafus salih, sebagaimana para salafus salih menahan diri darinya. Ya, jadi kita beriman apa adanya. Allah dekat, ya Allah dekat. Ya. Allah yaitu meletakkan bumi di jarinya, meletakkan langit di jarinya. Ya, kita imani apa adanya. Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, Allah memiliki jari. Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya. Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hambanya. Allah Subhanahu wa taala bahkan lebih dekat dengan hamba dibanding urat lehernya. Itu semua kita imani sesuai dengan ketinggian dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi pembeda. Ini yang menjadi pembeda. Ya, dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan hamba itu bukan dari segi zatnya. Karena secara zatnya Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit. Dengan berbagai macam dalil yang ada di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, yang nanti juga akan disebutkan di dalam kitab ini, dalam kitab Syarh Sunnah insyaallah. Ya, di sisi lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Wa huwa aqrabu ilaikum min hablil warid. Ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, dan kami, kata Allah, lebih dekat pada hamba daripada urat lehernya. Maka yang dimaksud dekat di sini adalah dekatnya Allah dengan pengawasannya, dengan penglihatannya, dengan pendengarannya. Dan ini bukan takwil. Ini bukan memalingkan makna, ya, takwil. Karena apa? Makna qurb, ya, dekat itu sendiri itu ada dekat secara zat dan dekat secara sifat. Dan itu sah di dalam bahasa Arab
maupun bahasa kita. Karena kedekatan tidak melazimkan secara zat. Ya, saya dekat dengan si fulan, apakah harus bersama terus? Tidak. Dekat secara apa? Hubungan, dekat secara menjaga komunikasi, ya. Nah, ini hal yang diterima di dalam bahasa Arab maupun bahasa kita, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala secara zatnya ada di atas arsy, tinggi di atas seluruh makhluknya. Namun Allah juga dekat dengan kita dengan pengawasan, pendengaran, penglihatan dan yang lainnya. Nah, ini wa nu'minu bi anna Allah ala arsy, dan kita juga beriman bahwasanya Allah ada di atas arsy-Nya, kama akhbara fi kitabihil aziz, sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam kitabnya yang mulia. Wala naqulu huwa fi kulli makan, kita tidak mengatakan Allah ada di semua tempat, Allah ada di setiap tempat. Bal huwa fis sama, bahkan ia ada di atas langit. Wa ilmuhu, namun ilmu Allah fi kulli makan, ada di setiap tempat. Maksudnya apa? Allah mengetahui segala sesuatu. La yakhlu minhu makanun, tidak ada satupun tempat yang kosong dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun tempat yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kama qala, sebagaimana Allah berfirman, aamintum man fis sama, tidakkah kalian merasa aman? Apakah kalian merasa aman pada yang ada di langit? Yang dimaksud Allah Azza wa Jalla. Kama qala, sebagaimana Allah juga berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, ilaihi, kepadanya lah, kepada Allah lah, yas'adu, naik, al kalimut thayyib, ucapan yang baik. Ya, jadi menunjukkan Allah tinggi di atas makhluk-makhluknya. Allah ada di atas arsy, tinggi di atas makhluk-makhluknya. Namun Allah Subhanahu wa taala juga dekat dengan makhluk-makhluknya. Dekat dari sisi ilmu, penglihatan, pendengaran, namun secara zat Allah tinggi di atas arsy-Nya. Wa kama jaa fi haditsil Isra ila as-sama'is sabi'ah, demikian pula di dalam hadis Isra, ya, pada langit ke-7. Maksudnya mungkin Mi'raj, ya, karena Isra itu memperjalankan dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis. Sedangkan Al-Mi'raj itu naik dari Baitul Maqdis ke langit ke-7. Ya, dalam hadis tersebut disebutkan summa dana min rabbih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekat kepada Tuhannya. Kalau seandainya Allah itu ada di mana-mana, maka tidak perlu Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas langit yang ke-7. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas langit yang ke-7 itu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa Allah ada di atas langit, di atas arsy-Nya. Wa kama fi hadis Sauda, sebagaimana hadis budak kecil, uridat an tu'taqa, yang ia akan dibebaskan. Faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya untuk mengujinya, aina rabbuk, atau dalam riwayat yang lain, aina Allah, di mana Allah? Faqalat, maka budak kecil wanita ini mengatakan, fis sama, di atas langit. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, a'tiqha fa innaha mu'minatun, bebaskan ia karena ia adalah wanita mukminah. Ya, maka jelas sekali di dalam hadis ini menunjukkan bahwa Allah ada di atas langit. Wa amsalu dzalika katsirun fil kitabi was sunnah, dan permisalan-permisalan seperti ini banyak di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Nu'minu bidzalik, kita beriman kepadanya. Wala najhadu syai'an min dzalik, kita tidak mengingkari satu pun darinya. Waqad rawatis siqatu, sungguh
para ulama yang thiqah, yang terpercaya telah meriwayatkan an Malik bin Anasin, dari Malik bin Anas, dari Imam Malik bin Anas, anna sa'ilan sa'alahu an qawlihi ta'ala, bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Imam Malik tentang firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah ada di atas arsy-Nya, ya, istawa, bersemayam. Faqala, maka orang ini bertanya, kaifal istiwa, atau kaifastawa, ya, bagaimana hakikat dari istiwa? Maka Imam Malik mengatakan, al istiwa'u ghairu majhul. Istiwa itu bukan hal yang tidak diketahui, maknanya jelas. Ala wartafa'a, tinggi, di atas. Ya, kalau dalam bahasa kita terkadang diterjemahkan dengan bersemayam. Wallahu alam, tidak ada masalah selama kita tidak memahami bersemayam seperti makhluk. Jadi Allah tinggi, bersemayam di atas arsy-Nya. Ini makna yang jelas, ya. Maknanya tidak majhul, bukan tidak diketahui. Wal kaifu, sedangkan bagaimananya, hakikatnya, ghairu ma'qul, ini yang tidak bisa dijangkau akal. Ya. Ini yang tidak bisa dijangkau akal. Wal imanu bihi wajib, beriman tentang Allah beristiwa itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimananya itu bid'ah. Ya, dan ini ucapan yang sangat populer dari Imam Malik bin Anas rahimahullah, yang bisa kita terapkan pada setiap permasalahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan disebutkan oleh para ulama kita. Misalkan ada yang bingung dengan tangannya Allah. Nah, ini. Tangannya Allah. Maka kita katakan al-yadu ghairu majhul. Tangan itu bukan hal yang tidak diketahui. Ya, wal kaifu ghairu ma'qul. Namun hakikat tangan Allah itu tidak bisa dijangkau akal. Ya, beriman bahwa Allah memiliki tangan wajib, karena Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya tentang bagaimananya secara detailnya itu bid'ah. Cukup kita imani Allah memiliki tangan sesuai dengan kemuliaan dan ketinggiannya yang tidak serupa dengan tangan makhluknya. Selesai. Tanpa perlu kita, ya, pertanyakan secara detailnya. Tanpa perlu kita membayangkan bagaimananya. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Ya. Jadi keserupaan, kalaupun ada kemiripan, itu hanya dari segi sifat. Tapi hakikatnya berbeda. Di antaranya contoh adalah Allah itu al-hayyu, hidup. Manusia juga hidup. Ya. Tapi apakah sama hidupnya Allah dengan hidupnya malaikat? Berbeda. Hidupnya Allah dengan hidupnya manusia berbeda. Hidupnya manusia diawali dengan ketidakadaan. Dan setelah hidup diakhiri dengan kematian. Dan nanti akan dibangkitkan. Nah, itu hidupnya manusia. Hidupnya Allah, huwal awwalu wal akhir. Allah yang awal dan yang akhir. Ya, tidak pernah tidak ada. Itu hidupnya Allah. Tidak pernah tidak ada. Ya, tapi sama-sama apa? Hidup. Apakah berarti Allah sama dengan makhluknya? Jawabannya tidak. Meskipun memiliki kesamaan dalam sifat. Hanya sama sifatnya saja. Tapi hakikat dari sifatnya berbeda. Nah, itulah istiwa. Yang ditanyakan kepada Imam Malik. Bagaimana istiwanya Allah? Maka dikatakan istiwa itu hal yang dipahami. Kalau manusia, raja bersemayam di atas singgasana, jelas duduk di atas kursi, ya. Nah, itu kalau manusia. Adapun Allah Subhanahu wa taala, yang penting kita faham makna Allah di atas arsy.
Allah tinggi di atas arsy-Nya, ya, ini sudah cukup. Tanpa perlu kita membayangkan, tidak boleh. Yang penting kita faham. Demikian pula Allah memiliki tangan. Kita tahu, ya, fungsi tangan, ya. Tetapi tidak boleh kita menyamakan dan membayangkan tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wajah. Wa yabqa wajhu rabbik, dan kekallah wajah Tuhan. Ya, Allah memiliki wajah yang sesuai dengan kemuliaan dan ketinggiannya, yang tidak serupa dengan wajah makhluknya. Nah, ini dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentang pernyataan Imam Malik di atas, yang menunjukkan bahwa Imam An-Nawawi rahimahullah insyaallah sudah kembali atau rujuk pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian beliau menutup penjelasan tentang sifat-sifat ini dengan mengatakan faya ilahas samawati wal aradhin, maka Tuhannya langit dan bumi, wahai Tuhannya langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ya khaliqal khalqi ajmain, wahai pencipta makhluk seluruhnya, antal muttali'u 'alal bawatin, engkaulah yang mengetahui hal yang batin yang ada di dalam diri manusia. Wa antar raqibu 'ala kulli khafiqin wa sakinin, dan engkaulah yang mengawasi setiap khafiq. Nah, itu kalau dicetakan saya khaliq, tapi diralat oleh Syekh sendiri, ya, khafiq. Masangnya khafiq, ya, betul ya. Itu sudah revisi berarti. Di awal cetakan khaliq, ya, kemudian Syekh merevisi di suatu daurah khafiq, ya. Khafiq itu artinya mutaharrik, bergerak. Jadi Allah itu Maha mengawasi setiap yang khafiq, yang bergerak, wasakin, dan yang diam. Ya, jadi Imam Nawawi menyebut sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau yang Maha mengawasi setiap benda yang bergerak dan yang diam. As'aluka, aku memohon kepadamu, antaghfira lana, agar mengampuni kami, wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami di dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu, dan janganlah kau jadikan di dalam hati-hati kami kedengkian, ya, terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Selesai kutipan dari zikr i'tiqadis salaf, ya. Imam Nawawi menuliskan satu pembahasan dalam akidah salaf. Paham? Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya Imam Nawawi termasuk di antara imam mazhab Syafi'iyah, namun beliau berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun di awal penjelasan sudah disampaikan sempat terpengaruh dengan ilmu kalam, ya, sedikit terpengaruh dengan ilmu kalam, namun pada akhirnya beliau kembali kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian wa naqala al-Hafidz Ibnu Hajar aidan, kata Syekh Abdul Razak hafizallah, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar juga menukil kalaman nafisan anil Imam Abi Mudzaffar As-Sam'ani, ucapan yang indah dari Imam As-Sam'ani. Ini juga di antara Imam Syafi'iyah, ya. Wastadalla Abu Mudzaffar Ibnu Sam'ani, kata Imam Ibnu Hajar, dan Imam Abu Mudzaffar As-Sam'ani berdalil bi ayatil bab, di dalam ayat bab asma wa sifat, wa ahadisihi, dan hadis-hadisnya, ala fasadi tariqatil mutakallimin, atas rusaknya metode ahli kalam, fi taqsimil asya ila jism wa jauhar wa arad. Ya, mereka ahli kalam itu membagi sesuatu dengan jism, jauhar, arad. Ya, apa itu? Jism secara bahasa artinya jasad,
Ya. Kalau manusia ya tubuhnya. Kemudian jauhar. Secara bahasa artinya hakikat dari sesuatu, zat, ya, zat. Kemudian arad itu sifat. Ya, itu secara bahasa. Namun di sini perhatikan ini ya. Ahli kalam menyebutkan, kata Imam As-Sam'ani, qalu fal jismu, maka jisim itu adalah majtama'a minal iftiraq, apa yang berkumpul dari hal-hal yang terpisah. Ini mulai bingung ini, ya. Jisim itu apa yang terkumpul dari hal-hal yang terpisah atau dari sesuatu yang terpisah. Wal jauhar, sedangkan jauhar ma hamalal arad, itu yang membawa al-arad. Wal aradu, sedangkan al-arad ma la yaqumu bi nafsi, sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri. Ya, ini ungkapan ahli kalam yang kemungkinan besar kita kurang paham karena bahasanya agak jelimet. Ya. Tidak seperti Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Ketika menyebutkan nama dan sifat Allah gamblang. Nama, al-asma was sifat gampang. Ya, semua yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an berupa nama-nama, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, itu nama Allah. Kemudian juga apa? Sifat. Ya, baik itu sifat fi'liyah, perbuatan Allah. Seperti Allah yaitu turun ke langit dunia, ya, Allah Subhanahu wa taala datang di hari kiamat, kemudian manusia, malaikat berbaris bersaf-saf. Atau sifat dzatiyah, sifat yang senantiasa melekat pada zat Allah. Allah itu hidup, Allah itu berilmu, Allah itu maha mengetahui, Allah maha mendengar, maha melihat, maha mengawasi. Ya, nah, ini mudah. Ahlussunnah wal Jamaah tidak ribet. Adapun ahli kalam, mereka membuat istilah jauhar, arad, jism. Nah, kemudian perhatikan di sini, wa ja'alur ruha minal a'rad. Mereka menjadikan ruh itu termasuk a'rad. Ruh termasuk a'rad. Wa raddul akhbara fi khalqir ruh qabla al-jasad. Mereka menolak kabar-kabar, maksudnya menolak dalil-dalil tentang penciptaan roh sebelum jasad. Ya, sedikit coba kita tekankan, ya. Jadi manusia diciptakan berupa roh awalnya, dan roh sendiri hanya Allah yang tahu. Yang penting kita faham roh, jiwa. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan roh di dalam jasad anak manusia yang kemudian menjadi hidup. Ya. Nah, mereka ahli kalam menyebutkan bahwa roh itu adalah arad. Ya. Roh itu adalah al-arad. Lalu mereka menolak tentang penciptaan roh sebelum jasad. Wal aqli qabla al khalqi, mereka menolak penciptaan akal sebelum makhluk. Wa tamadu ala hadasihim, dan mereka berpegang pada perasaan mereka, akal mereka. Wa ma yuaddi ilaihi nadharuhum, dan apa yang menjadi tinjauan mereka. Summa ya'riduna alaihi nusus, kemudian mereka hadapkan pada nusus, pada dalil. Fama wafaqahu qabilu, kalau cocok dalil itu cocok dengan pendapat mereka, mereka terima. Wa ma khalafahu raddu, tapi kalau menyelisihi, ya, dalil itu menyelisihi pendapat mereka, mereka tolak. Summa saqa hadhil ayat wa nuzara'aha minal amri bit tabligh. Kemudian beliau membawakan ayat-ayat ini dan yang semisalnya tentang perintah untuk menyampaikan. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya ahli kalam itu mempersulit kaum muslimin di dalam istilah-istilah mereka yang nantinya mereka gunakan untuk membantah, yaitu
Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam bab asma was sifat. Sebagai perbandingan, seringkali kita sampaikan bahwa iman kepada Allah di dalam masalah asma was sifat itu mudah. Para salafus saleh mengatakan amirruha bima ja'at bila kaifah. Jalankan dalil-dalil itu sebagaimana datang tanpa kita membagaimanakannya, bertanya bagaimana. Ya. Demikian pula kaidah di dalam menetapkan asma wa sifat adalah beriman terhadap seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa 4 perkara. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala tamtsilin wala takyif. Ya. Pokoknya kalau kita jumpai nama-nama dan sifat-sifat Allah, wajib kita imani, wajib kita tetapkan. Tanpa kita menolaknya, tanpa kita memalingkan dari maknanya, yang sering diartikan dengan takwil. Misal, tangan ditakwil dengan kekuasaan. Nah, ini tidak benar. Ini bukan metodenya Ahlus Sunnah. Ya, tangan ya tangan. Ya. Tidak sama dengan tangan makhluknya, sesuai dengan kemuliaan dan ketinggian Allah. Jadi kita tidak menolak, tidak mentakwilnya atau mentahrif, memalingkan maknanya, dan juga tidak menyerupakan dengan hambanya, menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Ini juga keliru. Dan yang keempat, tidak mempertanyakan hakikatnya, tidak membayangkan bagaimananya. Ya, lihatlah anak budak wanita tadi ketika ditanya oleh Nabi SAW, Aina Allah, di mana Allah? Langsung dijawab, fis sama. Tidak mempertanyakan bagaimana Allah di atas langit seperti apa. Yang penting Allah di atas langit, selesai. Ya, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sederhana, mudah, masuk akal. Jadi kita beriman kepada Tuhan yang gaib. Karena di antara sifat Allah gaib. Karena apa? Tidak ada satupun yang bisa menjangkaunya. Allah tutup, yaitu akal manusia untuk menjangkau hakikat Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan tanda-tanda keberadaannya dan kekuasaannya seperti alam semesta. Bahkan di dalam diri kita Allah singgung, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian sendiri tidaklah kalian melihat tanda Allah itu ada. Tanda kekuasaan Allah SWT. Maka tatkala kita mengimani Allah itu ada, kalau Allah sebutkan Allah memiliki nama dan sifat semacam ini, mudah bagi kita untuk menerimanya. Tanpa perlu berkhayal, membagaimanakan, mencari ilmu, pengetahuan apapun tentang hakikat Allah. Enggak akan sampai kita. Yang penting kita tahu Allah memiliki nama dan sifat yang sempurna, tidak sama dengan makhluknya. Ya, Allah hidup sesuai dengan ketinggian dan kemuliaannya yang tidak sama dengan hidup hambanya. Allah mengetahui sesuai dengan ketinggian dan kemuliaannya yang tidak sama dengan pengetahuan hambanya. Allah melihat sesuai dengan kemuliaan dan ketinggiannya yang tidak sama dengan penglihatan hambanya. Allah mendengar sesuai dengan kemuliaan dan ketinggiannya yang tidak sama dengan pendengaran hambanya. Sesederhana itu. Demikian pula Allah memiliki tangan, memiliki kaki, memiliki wajah. Allah turun, ya. Allah turun ke langit dunia, sama sesuai dengan ketinggian dan kemuliaannya yang tidak sama dengan hambanya. Jangan dibayangkan Allah turun seperti orang di atas lalu turun di atas kosong. Nah, itu makhluk, itu manusia. Adapun Allah SWT, ya Allah tetap maha tinggi di atas arsy-Nya. Tapi Allah sebutkan Allah turun ke langit dunia dan kita beriman apa adanya. Ya. Sudah masuk waktu Isya? Sudah gelap-gelap itu ya? Ya. Fadhal. Bisa dan terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini ada beberapa penjelasan dari Imam As-Sam'ani pula yang intinya membantah ilmu kalam, membantah ahli kalam dengan ilmu kalam mereka. Namun tidak kita baca semua ya, karena ada bagian-bagian yang mungkin agak membingungkan ya dalam memahaminya, karena beliau ini sifatnya bantahan ya. Bantahan. Tapi di sini ada pernyataan beliau yang menarik di sini. Yang kesimpulannya bisa kita pahami dengan mudah. Apa itu? Beliau mengatakan, "Fal hadzara minal istighali bi kalamihim." Penting ini. Maka waspada, hati-hati dari menyibukkan diri dengan ucapan-ucapan mereka. Nah, kalau kita sudah menjumpai tulisan ini arat, ini jauhar, ini jisim, ini kalam nafs, ini, maka lebih baik kita tinggalkan. Kalau kita bukan yaitu pihak yang berkompeten dalam masalah ini. Berkompeten dalam artian mungkin mau membantah mereka, mungkin mau mengkonter mereka. Maka ini ranahnya para ulama ya, untuk membantah syubhat mereka. Tapi kalau kita tidak ada kemampuan untuk memahami, ya mending tinggalkan. Ya, wal iktirasi bimaqalatihim. Jadi tinggalkan, jangan pedulikan ya ucapan-ucapan mereka. Fa innaha sari'atut tahafut. Karena cepat sekali ucapan-ucapan mereka itu berjejalan. Jadi cepat memasuki pikiran kita. Wa katsiratut tanaqud, dan juga banyak sekali adanya pertentangan-pertentangan, kontradiksi. Wa ma min kalamin tasma'uhu li firqatin minhum, dan apa yang kau dengar dari ucapan salah satu kelompok dari mereka. Jadi ahli kalam itu bukan satu kelompok jemaah, tapi banyak. Dan mereka saling bantah-bantahan, mereka saling mengklaim yaitu pemikiran mereka, filosofi mereka itu yang benar. Sedangkan pemikiran dan filosofi kelompok lain itu keliru. Namun sama-sama didasari kalam, bicara, pendapat, akal, logika, bukan dalil. Dalil itu nanti ngikut. Ya, dalilnya cocok dengan pemahaman mereka, ini mereka terima. Tapi kalau nggak cocok mereka tolak, atau mereka paksakan bagaimana agar dalil itu cocok dengan pemahaman mereka. Jadi kata Imam As-Sam'ani, tidak ada satu kelompok pun yang berbicara tentang masalah sifat ini, melainkan illa tajid wa tajidu li khusumihim alaihi kalaman. Kamu juga akan menjumpai ya pendapat dari khusum, yaitu musuh mereka yang bertentangan dengan mereka, yuwazinuhu aw yuqaribuhu, yang akan menjadi pembanding atau pendekatan. Maknanya tidak ada kelompok dari ahli kalam yang menyampaikan suatu statement, melainkan pasti ada kelompok lain yang memiliki statement yang berbeda. Entah itu perbedaannya itu mendasar atau perbedaan yang sedikit berbeda. Fakulun bikulin muqabil. Maka masing-masing memiliki lawannya. Wa ba'dun bi ba'din mu'arad.
Masing-masing dengan sebagiannya itu bertentangan, ada yang ditentang, ya. Wa hasbuka min qabihi ma yalzamu min tariqatihim anna idza jarayna ala ma qaluhu wa alzamna an-nasa bima taqaruhu lazima min dzalika takfirul awami jami'an. Ini juga statement yang sangat penting, ya. Perhatikan di sini. Dan cukuplah bagimu untuk menunjukkan buruknya ma yalzamu min tariqatihim, kelaziman metode mereka. Apa itu? Anna idza jarayna ala ma qalu, kalau kita terapkan pendapat-pendapat mereka. Wa alzamna an-nasa bima dzakaru, kita paksa orang untuk mengikuti metode mereka. Lazima min dzalik, ini melazimkan takfirul awami jami'an, pengkafiran orang awam seluruhnya. Kenapa? Karena orang awam tidak paham itu jauhar, arad, jism, kalamun nafs, kalamun enggak paham mereka. Sedangkan mereka meyakini cara memahami asma wa sifat itu harus seperti metode mereka. Berarti kalau enggak paham berarti enggak beriman. Kalau enggak beriman berarti kafir. Supaya mau beriman dengan benar ala mereka, ya harus belajar kalam. Harus belajar ilmu kalam. Ini kelaziman yang ada, ya. Li'annahum la ya'rifun illal ittiba'al mujarrad. Karena orang awam tidak tahu apa-apa kecuali hanya mengikuti dalil. Bayangkan, ya. Orang awam itu hanya tahu dalil, diamalkan. Selesai. Nah, kalau mereka nggak cukup, ini harus dilihat dari falsafahnya. Sampai pun masalah fikih mungkin mereka akan buat jelimet. Nggak hanya sekedar mengamalkan. Nah, berarti orang yang sekedar mengamalkan tanpa tahu filosofinya apa, berarti seakan-akan mengamalkan tanpa iman. Berarti kafir. Nah, ini kelaziman dari ahli kalam, ya, dan yang lainnya. Jadi intinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Imam As-Sam'ani rahimahullah memperingatkan dari bahayanya ilmu kalam, dan beliau sekali lagi termasuk di antara Imam Syafi'iyah, ya. Jadi tidak semua para ulama Syafi'iyah mereka adalah ahli kalam. Memang benar dari apa yang kita sampaikan sebelumnya, kebanyakan, bahkan ada yang lebih terkenal ya ke Syafi'iyahannya, tapi ternyata ahli kalam. Tapi tidak semua. Di antara Imam Syafi'iyah ada yang juga ahli sunnah wal jamaah, dan di antaranya Imam Al-Muzani yang insya Allah akan kita baca penjelasan beliau pada kesempatan berikutnya. Oh, masih biografi singkat insya Allah. Biografi singkat baru apa? Kita sampai pada risalah yang disusun oleh Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan. Tafadhol, silakan. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.